messengers. Allah and His messenger. 2. Obey to the parents and teachers. To obey to the parents. Obey to the parents and teacher. 3. Respect to the elders and kind to the youngers. 3. Respect to the elders To and the kind elders to the and kind younger. to the younger. 4. Hard to study and diligent in gaining knowledge. 4. 4. Hard to study and diligent in And gaining then knowledge. 5. Keep the security in clean at home and public place. 5. Keep the security and clean at home and public place. 6. Mature, polite, and distinguished in attitude. 6. 6. Mature, polite, And distinguished distinguished in attitude. in attitude. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membacakan janji siswa ya. Kan pembelajaran dimulai jam 8.15. Nanti kita tunggu dulu 4 menit ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Boleh kalian telepon teman-teman yang lainnya yang belum hadir atau kita keluar di grup lagi ya biar pada hadir. Karena yang baru konfirmasi itu baru beberapa. Oke, Teh, udah jam 8.15. Bisa dimulai, Teh?
Ya, oke. Maaf Kak, tadi saya sudah ngebuka, ternyata saya lupa di unmute. Oh iya. Kita mulai ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar pada hari Senin ya, tanggal 5 April 2021. Tak terasa nih teman-teman semua, kebanyakan kelas sosum 2 ini tuh kan masuk gelombang 1 nih ke April. Jadi harus benar-benar harus benar-benar belajar dengan baik gitu ya teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kakak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, mengikuti arahan dari Kak April dengan baik, dan jika tidak ada yang mengerti, langsung bertanya ke Kak April. Jadi jangan iya dan jangan tidak mau bertanya, begitu ya. Mungkin saya akan langsung serahkan ke Kak April, mangga Kak, saya persilahkan. Nah, Teh Dea untuk waktunya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja kembali belajar. Ini udah pertemuan ketiga ya. Nah, berhubung waktu yang semakin dekat, jadi kita maksimalkan. Andai nanti di pembahasan kita kan masuk ke materi bab 3, materi pertemuan ketiga ini tentang litosfer dan pedosfer. Nah, kalau misal nanti ada waktu, masih ada sisa waktu, kita bisa lanjut lagi bahas soal yang lain mungkin kalau. Jadi seperti biasa kita mulai dulu dengan pretest. Waktunya jangan lama, 5 menit cukup ya untuk 5 soal. Lebih sebentar. Nah, silahkan dijawab dulu, itu linknya sudah kakak kasih, muncul kan? Muncul, Kak. Oke, silahkan dikerjakan dulu 5 menit. Sekarang 8.18, berarti 8.23 sudah selesai. Oke, silakan.
Oke, sudah ya 8:23. Oh, tak, 1 menit lagi. Oke, sudah habis waktunya. Sekarang kita langsung bahas aja untuk yang tes. Share screen dulu. Nomor 1, ini. Ada yang ingin jawab? Dimas? Dimas tahu jawabannya? Dimas apa? Kasar. 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 Oke, semua sepakat kasar? Atau ada yang jawaban yang lain selain kasar? Oke, kita langsung bahas. Untuk nomor 1, diorit dikategorikan sebagai batuan beku dalam intermediate karena kristalnya. Nah, ini pembahasannya batuan baku intermediate adalah batuan baku mengandung SiO2 sebanyak 52-65%. Terbentuk dari pembekuan magma, di mana pembekuan berada di daerah pipa gunung api. Nah, ciri-ciri umumnya 1 itu berbutir kasar. Jadi mineral dari batuan diorit ini dia berbutir kasar ya. Kemudian warnanya agak gelap. Jadi dalam soal-soal berkaitan dengan litosfer, itu umumnya nanti kalian akan dihadapkan pada beberapa jenis batuan. Ada yang berapa jenis batuan? Ada berapa jenis batuan? G ada jenis batuan?
Jadi berapa? Gaya ada? Ya. Fatih. Yang batuan beku, dimen sama metapol bukan teh. Betul ya. Ada 3 kelompok jenis batuan. Batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Nah, jadi ketiganya itu yang paling awal, yang paling dasar adalah batuan sedimen karena akibat pengendapan waktu yang cukup lama, dan kemudian yang akhir adalah batuan metamorf, itu sudah yang paling akhir. Maksudnya dari siklus batuan itu, metamorf itu yang paling akhir, paling siklus batuan. Jadi ibaratnya kalau batuan metamorf itu atau batuan pengalihan itu adalah batuan yang sifatnya sudah lebih sempurna dibanding batu induknya, batuan sebelumnya, karena dia sudah mengalami banyak proses baik endogen ataupun eksogen. Endogen itu yang dari dalam, kemudian eksogen dari luar, sehingga dia membentuk kristal. Jadi batuku itu masih dalam kondisi awal, masih baru. Jadi benar-benar dari magmanya, dari magma yang lapisan induk paling dalam menjadi batuan beku. Itu dalam proses yang paling awal. Kemudian kalau batuan sedimen dia setelah mengalami proses erosi atau pengendapan. Selanjutnya kalau batuan metamorf itu yang paling lama mengalami proses dari siklus batuan itu. Nah, nanti dari batuan metamorf itu dia akan kembali lagi ke siklus awal, melebur menjadi olah lagi di batuan beku sampai kembali ke batuan metamorf. Begitu seterusnya untuk siklus batuan ya. Jadi dalam soal-soal SBM UTBK SBMPTN itu untuk yang berkaitan dengan batu litosfer, dia kalau untuk batuan beku umumnya ada yang berkaitan dengan jenis batuan, entah dari yang diambil dari batuan beku atau yang diambil dari batuan sedimen atau yang diambil dari batuan. Yang penting kalian perlu ingat kuncinya adalah pahami dulu apa itu batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan batuan metamorf, seperti itu. Oh, nanti setelah ini akan kakak share ininya. Kemarin sempat kakak janji ke kalian untuk memberikan kisi-kisi materi yang penting untuk kalian pelajari, seperti itu nanti ya di akhir. Kemudian nomor 2, batuan beku. Nurul Aisyah ada? Ada teh. Oke. Nomor 2 apa? Ekstrusi. Ekstrusi. Batuan beku yang proses pembentukannya selalu berkaitan dengan jalur gunung api yang masih aktif maupun tidak aktif merupakan batuan beku ekstrusi. Ada yang lain selain ekstrusi? Zian ada? Iya, Teh. Ya, Zian jawab apa? Vesikular, soalnya aku nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ya tadi emang ya sama seperti kakak bilang di awal, kalau memang belajar geografi banyak hal yang sifat pelan, kemudian ada yang sifatnya analisis. Nah, kalau untuk teori seperti ini, belajar batuan itu memang sifatnya yang hafalan gitu. Jadi memang dan dalam geografi juga sangat banyak istilah-istilah yang penting untuk dipahami gitu. Seperti ini ada vesikular, ada kekar, ada intermediate, ada ekstrusi, intrusi, dan segala macamnya. Nah, jadi kalau nomor 2, kita langsung bahas. Kalau berdasarkan pembentukannya, dia dibagi menjadi 2 ya. Mohon diingat, kalau berdasarkan pembentukannya, batuan beku itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama namanya ekstrusi, yang kedua namanya intrusi. Kalau ekstrusi, jadi dia batuan yang terdiri semuanya atas material yang dikeluarkan dari dalam bumi ke permukaan, baik di daratan maupun di bawah permukaan laut. Kemudian batuan ini akan mendingin dengan proses sangat cepat, sebagian berbentuk padat, dan ada yang juga batuan ini intinya ekstrusi itu selalu berkaitan dengan jalur gunung api yang masih aktif maupun tidak aktif.
Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada gunung api mati. Yang ada gunung api tidak aktif. Jadi kita tuh di Indonesia, walau memang misalnya ada nih gunung api di tempat kalian yang tidak pernah tidak pernah erupsi, itu bukan berarti dia mati. Tapi gunung api itu sifatnya hanya tidak aktif. Sewaktu-waktu jika sudah terjadi proses siklus dari gunung api itu, maka ada kemungkinan dia akan aktif kembali. Misalnya seperti anak Krakatau dan segala macamnya itu kan dia memiliki beberapa dari awalnya sangat aktif, kemudian dia tidak aktif, dan kemudian akhirnya melahirkan anak-anak baru yang itu muncullah dari anak Krakatau itu akan mendapatkan atau mengakibatkan gunung itu akan aktif kembali, seperti itu. Cuman kadang ada beberapa istilah penamaan yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau diingat, kalau untuk dalam batuan beku itu ada dua yang berdasarkan proses pembentukannya, ada yang bersifat ekstrusi, ada yang namanya ekstrusi dan namanya intrusi. Kalau ekstrusi itu intinya dia selalu berkaitan dengan jalur gunung api, seperti itu. Nanti kalau memang misal ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang belum jelas, seperti itu. Kalau intrusi kebalikan dari ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 3. Dimas. Ya, Kak. 3, Dimas. Saya jawab salah sih, tapi jawabannya A, Mediteran. Jawabannya awal apa? A, ngasal, Regosol. Yang lain ada yang betul jawabannya selain ini? Yang jawabannya A, ada yang jawab A? Enggak, Teh. Enggak. Oke, enggak apa-apa ya. Ini juga mungkin kalian baru belajar juga kali. Nama jenis-jenis tanah seperti ini. Kalau di NTT memang sebagian besar wilayahnya itu cenderung kurang subur dibanding wilayah di Pulau Jawa. Karena apa? Memang karena secara umum karakteristik topografinya, karakteristik wilayah di NTT itu jauh lebih kering, atau iklimnya lebih iklim kering, dan kemudian topografinya lumayan landai. Kalau di Jawa kan rata-rata topografinya, kalau kita bicara topografi, ingat ya, kita bicara terkait dengan bentuk lahan, kemiringan, kelerengan, ketinggian tempat, itu kita bicara itu ya. Jadi kalau di NTT bedanya biasanya memang mereka lebih banyak bukit-bukit, perbukitan, dan sifatnya terjal. Kalau di kita di Jawa ini biasanya masih lumayan dataran rendah. Nah, makanya kalau di Jawa lebih banyak jenis tanahnya ini, aluvial. Karena jenis tanah aluvial ini sangat cocok untuk pertanian. Dia emang lebih subur dibanding dengan jenis tanah yang lain. Nah, jadi kalau di NTT itu yang paling banyak adalah jenis tanah Mediteran. Apa itu jenis tanah Mediteran? Tanah Mediteran jenis tanah yang terbentuk pada wilayah berombak sampai bergelombang. Maksudnya, jadi dalam bayangan adalah wilayah berombak sampai bergelombang itu intinya wilayah yang memiliki kondisi wilayah seperti berbukit-bukit, berlandai, dan seperti itu. Intinya tidak dataran rendah. Dia dalam aktivitas relatif dalam, drainasenya baik, dan terbentuk pada itilin Mediteran dengan tekstur halus. Nah, biasanya jenis tanahnya ini tuh lebih cocok untuk perkebunan atau tanaman keras, jagung, tebu, kemudian intinya yang tidak membutuhkan banyak air. Karena emang untuk jenis tanah ini dia sifatnya susah air gitu. Seperti itu ya. Kalau di NTT, memang berbeda dengan jenis tanah di Pulau Jawa. Sehingga ketika jenis tanah berbeda, maka itu juga akan berpengaruh terhadap banyak hal. Misal dari mata pencaharian petani. Kalau di Jawa rata-rata petaninya petani sawah. Nah, kalau di NTT mungkin hasil petaninya bukan petani padi sawah, tapi kebun. Pertanian lebih banyak ke perkebunan, jagung, kemudian yang lain-lain. Nah, itu juga akan jadi dari satu jenis tanah dia akan berpengaruh terhadap banyak hal, dari jenis mata pencaharian, kemudian dari hasil sumber daya dan segala macamnya. Begitu ya.
Oke, lanjut nomor 4. 4. Ada yang tahu? Nomor 4. A kayaknya. A. Berdasarkan klasifikasinya, batuan, nah tadi kita udah bahas batuan beku nih, sekarang batuan sedimen. Batuan sedimen juga dikelompokkan berdasarkan tempat pengendapannya. Berikut ini yang klasifikasi tempat pengendapan batuan sedimen yang benar adalah kecuali. Ingat kecuali ya. Nomor 4. Nah itu. Ada namanya batuan sedimen terestrial, marin, fluvial, dan glasial. Itu berdasarkan tempat pengendapannya. Jadi kalau batuan sedimen terestrial itu berlangsung di darat. Batuan yang proses pengendapannya berlangsung di darat. Itu namanya terestrial. Kemudian marin, itu proses pengendapannya di laut. Kalau fluvial, di sungai. Kemudian glasial itu di es atau kutub atau di salju. Nah itu berdasarkan tempat pengendapan dari batuan sedimen itu. Jadi terbagi menjadi 4. Sekali lagi ada terestrial, kemudian yang berlangsung di darat, kemudian marin yang di laut, fluvial yang di sungai, dan yang terakhir dia itu ada di kutub atau daerah es atau daerah salju. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Paham, Kak? Oke. Kita lanjut lagi nomor 5. Ya, jadi kalau intinya belajar yang terkait dengan litosfer ini, kita akan banyak bahas terkait dengan teori-teori pembentukan bumi. Tapi berdasarkan sifat geologinya, sifat batuannya. Karena litosfernya kan batuan. Jadi kita berkaitan pelajaran dengan teori batuannya. Karena emang kan kalau bumi itu kita belajarkan banyak hal. Ada yang berdasarkan misalnya pembentukan bumi dari teori-teori yang lain seperti yang beberapa hari yang lalu kita terkait dengan teori pasang surut, kemudian teori planetesimal dan lain-lain itu untuk pembentukan bumi dan juga jagat raya. Nah, tapi kalau untuk di materi litosfer, dia umumnya berkaitan dengan secara geologi bagaimana terbentuk bumi ini. Noma, ada yang bisa jawab? Yang tadi jawabnya ada yang salah atau ada yang benar? Salah, Kak. Saya salah, Kak. Jawabannya apa tadi? Yang E saya. Adanya lapisan dalam. Oke, yang lain jawabannya selain itu? Yang E, Kak. E juga. Oke. D saya, Kak. Apa? D. Saya jawabnya D. D. Oke, kesamaan ketebalan batuan ya. Jadi kalau di dalam bukti benua saat ini yang di permukaan bumi berasal dari Pangea. Pangea itu apa tahu Pangea? Ada yang tahu apa itu Pangea? Pangea. Nggak ada? Oke. Jadi gini, Pangea itu dulunya dalam teori ini disebutkan bahwa dulu tuh benua itu sebelum pisah seperti yang kalian tahu sekarang ada benua Amerika, ada benua Afrika, benua Asia, benua Australia. Dulunya benua-benua itu tergabung dalam satu daratan yang besar namanya Pangea. Ya, sekali lagi, dulu sebelum kita kenal bahwa ada sekarang bermacam-macam benua, dulunya itu diasumsikan bahwa benua sebelum terpisah satu dengan yang lainnya, benua yang tadinya berpisah itu bergabung menjadi satu daratan yang sangat besar, namanya Pangea. Nah, oleh karena adanya pergerakan lempeng dan juga gravitasi, maka mereka benua-benua itu akhirnya mulai memisah atau bergerak seiring waktu. Sehingga yang kita tahu sekarang mulai ada beberapa benua yang melingkupi beberapa negara. Nah, tadinya dalam teori ini dijelaskan bahwa memang dulunya itu mereka jadi satu sebelum akhirnya terpisah-pisah seperti sekarang. Nah, bukti bahwa benua itu pernah ada dalam satu daratan yang sama atau Pangea itu
ada dua dari teori ini. Yang pertama itu adanya jenis haluan dan kesesuaian konfigurasi pantai. Itu bukti pertama. Kemudian bukti kedua itu adanya kesamaan tanaman paku di daratan Afrika dengan Amerika. Nah, ini salah satu teori berkaitan dengan pembentukan benua adalah teori apung benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener ya. Nah, jadi salah satu buktinya adanya kesamaan jenis haluan dan konfigurasi pantai di garis pantai antara sisi timur Amerika Selatan dengan sisi barat Afrika yang tampak cocok dan saling melengkapi seperti kepingan puzzle. Nah, jadi seperti ini gambarannya kurang lebih. Saya tambah besar dulu. Nah, ini merupakan bukti dari teori Alfred Wegener tadi yang mengatakan bahwa dulunya dunia ini satu daratan yang sama, yang sangat luas, namanya Pangea tadi. Jadi konfigurasinya di sini. Nah, ini antara sisi garis pantai benua Afrika bagian barat dengan garis pantai bagian timur Amerika Selatan. Jadi kalau mereka digabung begini, mereka akan membentuk seperti potongan puzzle. Nah, itu contoh, yaitu salah satu bukti dari dianggap bahwa teori ini betul gitu. Dianggap memang dulunya memang mereka itu bergabung dulu antara Amerika dengan Afrika sebelum mereka terpisah dengan lainnya, mereka sempat bergabung menjadi satu benua yang sama. Nah, jadi ini contoh, ini buktinya dari adanya kesamaan jenis konfigurasi pantai. Ada haluan yang sama, sehingga kalau mereka direkatkan, mereka digabungkan, mereka akan membentuk semacam ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada umur fosil yang sama pada tanaman paku-pakunya di sini. Ini mungkin agak kurang jelas gambarnya, tapi intinya ini ada fosil paku purba ya, ditemukan di dua benua tersebut, maksudnya benua yang sama, benua Amerika dengan benua Amerika dengan Afrika, yaitu ada fosil paku purba dengan umur fosil yang hampir sama, gitu. Jadi mungkin, padahal kan mungkin sangat tidak mungkin kalau biji tanaman tersebut dibawa oleh air atau hewan karena lukanya juga besar dan berat. Jadi dari dua hal ini yang dianggap bahwa teori dari Alfred Wegener itu dianggap mutakhir, dianggap benar. Seperti itu. Ada yang kurang jelas? Saya jelaskan. Jelas ya? Oke. Oke, ini ini terakhir ya, nomor 5 pretestnya. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan soal yang lain. Jadi setiap kali ada soal, kalian baca soalnya, terus nanti kakak tanya, langsung kita bahas. Gitu ya? Oke. Nah, ini dibaca dulu. Soalnya nanti kakak tanya. Nah, ini juga berkaitan dengan teori pembentukan benua. Jadi kalau tadi ada teori Pangea yang daratan besar. Nah, kalau dalam teori Gondwana dan Laurasia itu dia jadi dua. Jadi namanya bukan Pangea, tapi mereka menamakan istilahnya ada Gondwana dan juga ada Laurasia. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang mau jawab ini ini tambah ya, nomor 1 lah ibaratnya. Nomor 1. Siapa yang baru hadir? Hanif ya? Hanif ada? Ada teh. Oke, Hanif kira-kira jawabannya apa kalau ini Hanif? Kurang tahu teh, soalnya saya belum sempat itu ngisi pretestnya. Oke. Maaf, teh. Dimas. Kira-kira Dimas apa jawabannya Dimas? A kalau saya, Kak. A, Afrika, Asia, dan Amerika. Oke, kita bahas langsung ya. Iya, Kak.
Nah, jadi kalau berdasarkan teori Wegener, Gondwana itu terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, India, Australia, dan Antartika. Kalau Laurasia, dia terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia, kecuali India. Nah itu, jadi kalau berdasarkan teori ini, Gondwana itu ada Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, India, Australia, dan Antartika. Kalau Laurasia dia ada Amerika Utara, Eropa, dan Asia, kecuali India. Jadi memang kalau sekarang kita perhatikan bahwa memang negara India itu dia memiliki daratan yang sangat luas dibanding wilayah-wilayah negara-negara lain di dunia. Dulunya memang India itu sempat bergabung dengan beberapa negara di benua, kalau kakak tadi salah, di benua Eropa atau Afrika ya, antara itulah. Jadi dulunya sebelum terpisah, sebelum memisahkan diri, sebelum memisah benar-benar berkumpul dalam satu benua Asia, India itu dulunya ada juga negaranya berbatasan, negaranya bergabung dengan benua lain, seperti itu. Jadi karena memang sangat besarnya luas daratan di India, seperti itu. Kalau kita kan di Indonesia, daratannya lebih kecil dibanding lautannya. Ya betul. Itu kenapa kita bisa dinamakan sebagai negara kepulauan. Karena memang secara fisik wilayah kita lebih banyak lautannya. Berbanding terbalik dengan India yang sangat lebih luas daratannya dibanding lautannya. Seperti itu. Jadi kalau dalam teori ini jawabannya nomor ini E. Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Seperti itu. Ini emang soalnya agak-agak susah-susah sih kalau emang gimana ya, kalau memang sebenarnya materi litosfer dan pedosfer itu benar-benar teoritis sekali sifatnya. Jadi kita harus paham betul apa teori yang membahas, kemudian kayak tadi ada jenis batuan dan segala macam. Memang perlu dipahami secara detail. Ini tidak bisa analisis karena sifatnya ada hafalan. Seperti itu. Lanjut, nomor 12. Ini berkaitan dengan pedosfer atau terkait dengan tanah. Erosi yang terjadi pada wilayah pegunungan dan perbukitan dapat dimaknai. Nah, ini mungkin bisa dinalar lah kalau ini. Erosi yang terjadi pada wilayah pegunungan dan perbukitan dapat dimaknai secara positif sebagai proses. Ada yang tahu? Proses apa kira-kira? Ingat ya, makna secara positifnya. Jadi erosi itu memang kalau kita bayangkan dia kan adalah pengikisan batuan atau pengikisan lahan. Tapi dia punya sisi positifnya. Nah, kira-kira sisi positifnya apa? Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Ada yang tahu nggak? Apa? Mungkin nggak? Perataan permukaan lahan. Ada yang lain selain Redistribusi hara mungkin. Redistribusi hara. Yang cewek-cewek nih. Nurul. Yang B mungkin teh. B, pembentukan tanah. Oke ya. Langsung kita bahas nomor 12. Nah, jadi salah satu dampak positif dari erosi tanah itu adalah meningkatkan kesuburan tanah. Jadi tanah itu akan subur sehingga partikel erosi yang berada di tempat yang subur. Jadi proses pengendapannya dapat membantu yang kurang subur. Karena erosi mengandung hara yang penting bagi tanah. Jadi gini, misalnya erosi nih di suatu wilayah. Nah, jadi hasil endapan dari erosi tadi, di mana dia berhenti, maka di situ akan banyak terdapat unsur hara. Karena dia dibawa oleh erosi tadi, seperti itu. Jadi di mana tempat dia berhenti, maka di sana akan terjadi redistribusi hara, sehingga akan meningkatkan kesuburannya. Seperti itu. Jadi jawaban yang betul D ya. Redistribusi hara. Jadi redistribusi itu artinya pemindahan. Redistribusi itu pemindahan unsur hara akibat dari proses erosi tadi. Nah, seperti itu. Jawaban yang betul adalah D.
Lihat nomor 13. Nah, ini satu faktor penyebab erosi tanah adalah faktor iklim. Jadi, faktor penyebab erosi tanah itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada faktor iklim namanya, kedua ada faktor geologis, dan yang ketiga namanya faktor biologis. Dari masing-masing faktor ini, dia terbagi lagi menjadi beberapa indikator. Jadi misalnya faktor iklim ada berapa indikatornya, faktor geologis ada berapa indikatornya, dan faktor biologis ada berapa indikatornya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah yang termasuk dalam indikator faktor iklim dari penyebab erosi tanah itu apa? Nah, ini. Jadi kalau kalian baca soal ini, kalian bayangkan iklim itu berkaitan dengan apa aja sih? Nah, kira-kira data banyak apa? C, Kak. Yang kecuali ya, C ya. Ada yang lain selain C? Tadi siapa yang jawab? Dimas, Kak. Dimas. Gea, jawab apa Gea? Kira-kira? Gea ada? Oh, ada. Ya? Gea jawab apa? Nurul jawab apa? Sama C, Kak. C, oke. Oke, betul ya. Jawabannya C. Jadi, kalau yang C itu, kelarangan wilayah itu, dia berkaitan dengan faktor Geologi. Faktor apa? Geologis. Betul, faktor geologis ya. Jadi, kakak ulangi tadi ada faktor, 3 faktor, ada iklim, ada geologis, dan faktor biologis. Nah, jadi kalau faktor iklim, kan kita bahas iklim kan artinya berkaitan dengan ada hujan, ada suhu, dan ada musim. Nah, itu kan berkaitan dengan, tapi kalau di sini yang kecualinya kan berarti ada kelarangan wilayah nih. Nah, kalau kondisi wilayahnya, jadi ada kemiringan, kemudian ada kondisi wilayah, ada bentuk lahan, dan segala macamnya. Kalau faktor biologis berkaitan biasanya dengan jenis hewan atau tumbuhan yang ada di sana, atau bagaimana kondisi lahan yang ada di sana. Biasanya berkaitan dengan seperti itu. Kalau faktor biologis lebih berkaitan dengan faktor makhluk hidupnya. Itu. Kalau faktor geologis berkaitan dengan kondisi topografinya. Kalau iklim ya berkaitan dengan ada musim angin, hujan, dan segala macam. Seperti itu. Ini lumayan bisa dipahami ya, lebih gampang. Nah, ini ada faktor iklim, biologis, dan faktor biologis. Oke, lanjut. Nah, ini. Secara geologis, Indonesia berada di 3 titik pertemuan lempeng. Nah, ini alasan kenapa kita disebut sebagai daerah rawan bencana ya. Udah pernah dengar Indonesia kan emang daerah rawan bencana. Nah, kenapa Indonesia itu daerah rawan bencana? Salah satunya alasan adalah karena ini. Karena secara geologis, kita itu berada di 3 titik pertemuan lempeng. Ada yang tahu nggak 3 lempeng itu apa aja? B, Kak. B. Yang lain? Atau sepakat B atau ada yang lain selain B? Gea? Gea jawab apa? Nggak ada, oke. Oke, kalau nomor 14, jadi betul ya, nomor 14 itu, ini. Jawabannya B. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Eurasia. Nah, ini gambaran dari Indonesia terletak pada 3 titik pertemuan lempeng. Jadi di sini ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng
lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Maksudnya Indo-Australia itu gabungan ini ya, Samudra Hindia dengan lempeng Australia itu namanya lempeng Indo-Australia. Gitu. Jadi di sini. Nah, itu kenapa dengan posisi ini kita itu menjadi daerah yang rawan bencana. Salah satunya adalah kita menjadi negara dengan kondisi gunung api paling aktif pertama. Kemudian yang kedua, sering terjadi gempa bumi. Itu karena memang ini. Jadi karena mereka ini lempeng-lempeng ini kan dia tidak diam. Dia bergerak satu sama lain, kadang menjauh, kadang juga mendekat. Jadi ketika mereka mengalami pergeseran atau mereka bergesekan, nah itu akan menyebabkan daerah-daerah yang berada di sekitar situ dia akan mengalami guncangan atau kita sebut dengan gempa ya. Jadi kalau selain Indonesia kita kenal juga ada Jepang sebagai negara yang darurat gempa. Pernah kalian ingat dulu di Aceh tahun 2004, nah bagaimana dahsyatnya gempa yang memiliki potensi tsunami. Jadi gempa itu ada dua sifat. Ada yang sifatnya tidak berpotensi tsunami dan ada yang berpotensi tsunami. Nah, umumnya kita di Indonesia itu yang belum dalam kurikulum pendidikan kita adalah bagaimana mitigasi bencana terhadap daerah kita yang rawan bencana seperti ini. Yang kita alami dulu waktu masih tahun 2004, fatalnya adalah ketika memahami ada terjadi surut di pantai di Aceh sana, orang-orang masyarakat malah lebih senang berburu ikan. Padahal itu adalah tanda bahaya dari alam yang mana akan terjadi gelombang yang cukup besar dari bawah laut. Nah, itu diakibatkan oleh sebenarnya bencana itu kalau bencana alam ya ada beberapa warning tanda-tanda, ada alarm dari mereka untuk memberitahu bahwa sebenarnya akan terjadi gempa nih. Jadi ketika sesuatu di luar ada anomali terjadi, misalnya kayak surut terlalu rendah, kemudian pasang terlalu tinggi, itu biasanya akan diikuti oleh beberapa dampak lainnya. Nah, jadi karena kita tidak paham dengan kondisi itu, maka ketika terjadi surut, kita lebih milih untuk mencari ikan karena emang ikannya banyak sekali. Nah, tiba-tiba langsung datang gelombang. Nah, tadinya kan sudah ada gempa. Jadi memang dalam beberapa hal Indonesia ini sangat rawan gempa karena tadi posisi kita tuh berada di 3 pertemuan lempeng tadi. Yang memang lempeng-lempeng ini adalah lempeng paling aktif di dunia. Sehingga punya banyak gunung api, kemudian rawan gempa dan segala macam. Tsunami dan seterusnya. Itu. Jadi bisa dipahami ya, ini lempengnya, ini lempeng Samudra Indo-Australia. Jadi lempeng maksudnya adalah lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Australia. Digabung menjadi lempeng Indo-Australia. Seperti itu ya. Kemudian lempeng Pasifik di sebelah sini. Oke, kita lanjut lagi. Nih, dangkalan. Ini masih berkaitan dengan tadi, dengan posisi geologis. Jadi kalau ada lempeng, juga ada dangkalan. Nah, di Indonesia itu dangkalan yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia disebut dangkalan apa? Kira-kira. Sumatera. Oke. Yang jawabnya siapa? Dimas, Kak. Dimas. Oke, Dimas jawab E. B teh. Oke. Oke, nggak apa-apa, Gea. Selain Dimas, Nurul. Jawab apa, Nurul? Ada Nurul? Ada Teh. Oke. Kira-kira Nggak tahu Teh. Nggak, jawab aja. Siapa tahu betul kan nggak ada pengurangan poin. Siapa tahu tebak-tebakannya betul. B. B. B atau D? B. B. Dangkalan pertengahan Australia dan Asiatis. Itu ya? Iya Teh. Oke, kita bahas ya. Ini kata kunci adalah wilayah Indonesia bagian barat nih. Nah, ini. Ini kata kuncinya. Wilayah Indonesia mungkin tadi di bagian barat adalah Sumatera itu paling barat. Itu nggak Dimas? Oke, kita bahas ya. Gak apa.
Nah, ini. Jadi secara geologis itu Indonesia terdiri atas 3 dangkalan. Ada dangkalan Sunda, Sahul, dan dangkalan laut. Ini sorry, bukan daerahnya. Dangkalan laut pertengahan Australasiatis. Nah, jadi dangkalan Sunda itu yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Jadi emang nggak ada dangkalan Sumatera, nggak ada juga dangkalan Madura tuh nggak ada. Jadi cuma ada 3 dangkalan. Ada Sunda, Sahul, dan daerah laut pertengahan. Kalau Sunda dia menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Asia. Kemudian Sahul bagian timur dengan Australia. Kemudian kalau yang pertengahan itu namanya Australasiatis. Dia terletak di tengah-tengah antara dangkalan Sunda dengan dangkalan Sahul. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam beberapa hal itu orang itu kalau bikin soal dia pasti ingin mengecoh. Karena tadi seperti Dimas sudah terkecoh karena dia pikirnya adalah dangkalan Sumatera adalah paling barat. Secara logika itu betul. Tapi secara secara jenis tidak ada dangkalan Sumatera. Ada dangkalan cuma 3, Sahul, Sunda, dan pertengahan Australasiatis. Seperti itu ya Dimas ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Jadi setelah tadi kita bahas nih, Indonesia terletak 3 lempeng, pertemuan 3 lempeng, kemudian ada dangkalan di antara 3 dangkalan. Nah, sekarang kita cek ada pertanyaan terkait dengan ada pengaruh dari geologis Indonesia itu apa aja yang benar. Nah, kalau sekarang kita di sini pertanyaannya yang kurang tepat dari pengaruh letak geologis Indonesia itu apa? Yang kurang tepat ya. Jadi kita cari yang salah dari pengaruh letak geologis Indonesia itu. Kita dibaca dulu soalnya biar nggak ini dipahami. Kak. Yang lain? B. B. Ada yang lain? Cukup? Oke ya. Jadi nomor 16, pengaruh dari letak geologis Indonesia berikut ini yang kurang tepat, itu E ya, Indonesia memiliki daratan yang lebih luas. Harus dipahami bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Tadi kita sudah bahas, jadi negara kepulauan itulah negara yang lebih banyak lautnya dibanding dengan dibanding daratannya. Jadi kan hampir sebagian besar kita itu dipisahkan oleh laut. Jawa dan Bali dipisah selat Bali. Kemudian Bali dengan Lombok ada Selat Lombok. Kemudian Jawa dengan Sumatera di Lampung berbatasan dengan Lampung sana di Banten ya kalau nggak salah ya. Iya di Banten sana dia terpisah oleh selat-selat biasanya. Kemudian mana lagi? Ya hampir semua. Kalau kita lihat di peta Indonesia ada Pulau Jawa, Sumatera dulu di bagian barat, kemudian ada Jawa, Bali, NTB, Maluku, Papua, di atas ada Sulawesi dan ada Kalimantan. Nah itu semua kan sebenarnya kita dikelilingi oleh lautan. Dan ntar juga beberapa pulau-pulau kecil yang lain gitu. Seperti misalnya Pulau Aru, Pulau Buru, Buton dan segala macamnya itu yang memang karena karakter kita kepulauan, negara kepulauan, jadi memang sulit gimana ya kalau kita bahas terkait dengan pembangunan suatu wilayah, karakteristik wilayah kepulauan itu akan sangat sulit untuk dikembangkan. Karena apa? Karena memang butuh modal yang sangat besar, biaya yang sangat tinggi untuk membangun pemerataan wilayah seperti itu. Karena emang ya susah kalau untuk daerah kepulauan-kepulauan seperti itu terpisah-pisah seperti itu kan artinya harus modal yang cukup lebih tinggi dikeluarkan untuk pembangunannya seperti itu. Tapi baiknya kita itu punya banyak keanekaragaman hayati, punya barang tambang yang banyak, mineral yang banyak, dari kandungan laut dan segala macamnya, kemudian dari panas bumi dan segala macam seperti itu. Nah, jadi nomor 16 kalau A itu jelas, memiliki banyak gunung api aktif, itu pasti. Kemudian memiliki banyak barang tambang dan mineral itu jelas karena memang bumi kita itu memiliki potensi yang sangat banyak terkandung di dalamnya, ada emas dan ada yang lain-lain, ada batu bara. Hanya saja memang kita belum bisa mengolahnya dengan lebih baik gitu karena sehingga
lebih banyak dimanfaatkan oleh negara ASEAN. Kemudian rawan bencana itu betul seperti yang kakak sampaikan tadi. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi itu betul. Yang terakhir itu kurang tepat karena emang Indonesia secara wilayah dia merupakan negara kepulauan. Jadi jawaban betul E. Nah, jadi dari seluruh opsi tadi, selain 4 tadi yang sudah disebutkan, juga ada beberapa dampak nih dari posisi geologis Indonesia. Yang pertama, lautnya merupakan di bagian barat ya, terutama itu merupakan laut dalam. Kemudian kalau di bagian timur, dia lumayan dangkal lautannya. Kemudian ini tanah ya, bukan tanah, sorry. Ini terdapat banyak jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. Masih ingat nggak tadi kita ada bahas jenis tanah, ada aluvial, ada regosol, ada mediteran, ada latosol, dan segala macam. Nah, itu karena faktor tadi, posisi geologis tadi. Jadi menyebabkan kita memiliki ragam jenis tanah yang berbeda. Kemudian sering muncul gunung api di tengah laut. Nah, itu juga dampak dari posisi geologis Indonesia. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Bisa, Teh. Nomor 17. Tapi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau tadi dangkalan teh termasuk ke bab apa ya, lupa? Dangkalan. Yang 15, nomor 15. Gimana? Masuk di mana? Termasuk ke bab apa ya, lupa? Litosfer. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini nomor 17. Di Nusa Tenggara Timur, dengan suhu udara yang tinggi dan curah hujan yang rendah, mengakibatkan banyaknya terdapat hutan. Apa kira-kira? C. Sabana. C. Sabana. Yang lain? Selain sabana ada yang lain? Sepakat semua sabana? Hutan sabana itu seperti apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi tahunya kalau hujan tropis, bakau, rawa tahu. Jadi jawabnya berarti yang kemungkinan nggak tahu aja ya berarti ya. Iya. Oke. Tapi betul ya, jawabannya adalah hutan sabana. Jadi hutan sabana itu seperti padasir, tapi dia tidak gersang, tapi juga bukan banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kalau kita lihat, ini contoh dari hutan sabana. Jadi hutan sabana itu dia dikelilingi oleh apa ya? Seperti padang rumput gitu, tapi ilalang kering. Ya gitu. Nah, di Indonesia yang paling banyak terdapat hutan sabana itu ada di NTT. Karena memang secara iklim, secara wilayah, dia sangat cocok untuk punya hutan sabana di daerah itu, di sebagian besar wilayah NTT. Kalau di Jawa juga ada, yang terkenal itu ada di Banyuwangi. Namanya Banyuwangi itu Jawa bagian timur ya, ujung timur Pulau Jawa yang berbatasan dengan Bali. Namanya apa ya sabana di sana? Lupa ya. Pokoknya intinya di sana juga ada yang bahkan dimanfaatkan untuk destinasi wisata kalau di Banyuwangi sana. Nah, tapi kalau untuk secara kuantitas, secara jumlah, yang paling banyak di Indonesia terdapat di NTT. Karena emang secara wilayahnya dia sangat cocok untuk sabana. Dia tidak terlalu kering, tapi juga tidak banyak, dia hujannya rata-rata dalam relatif yang cukup rendah di NTT itu, tapi merata di sebagian wilayah di Indonesia Timur, di NTT sendiri, seperti itu. Nah, ini jadi hutan sabana merupakan hutan yang terbentuk di daerah perpaduan antara tropis dengan subtropis. Intensitas hujannya itu rendah, sehingga menyebabkan hutan ini dapat terbentuk. Kemudian iklim yang dimiliki juga tidak terlalu kering untuk menjadi padang pasir, namun juga tidak terlalu cukup basah untuk hutan.
Nah, jadi kombinasi dari dua itu menghasilkan hutan sabana. Sabana atau stepa. Stepa juga hampir mirip dengan hutan sabana. Seperti itu. Jadi wilayah yang paling cocok untuk semua itu adalah di NTT. Itu ya. Nah, ini. Menurut ini yang bukan termasuk dari faktor-faktor pembentuk tanah. Ini bagian pedosfer ya, materi tentang pedosfer. Pedosfer berkaitan dengan tanah, lahan, seperti itu. Kira-kira apa jawabannya nomor 18? Yang bukan termasuk ya, yang bukan termasuk dari faktor-faktor pembentukan tanah. Ada yang? D mungkin teh. D posisi astronomis. Saya Ada B dan ada E ya. Oke, kita langsung jawab saja. Nomor 18. Nah, faktor-faktor pembentuk tanah itu ada iklim, ada organisme, ada bahan induk, ada topografi, dan ada durasi atau waktu. Jadi tanah itu memang juga butuh siklus, butuh waktu untuk misalnya kayak peremajaan ulang dan segala macamnya. Nah, yang tidak termasuk adalah posisi astronomis. Apa sih posisi astronomis itu? Jadi ini posisi astronomis itu adalah posisi yang berkaitan dengan lintang dan bujur. Nah, jadi itu nggak berkaitan dengan faktor pembentuk tanah. Contoh posisi astronomis itu gini. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian terletak pada 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, itu namanya posisi astronomis yang dibagi berdasarkan skala lintang dan lintang dan bujur. Jadi bukan masuk faktor pembentuk tanah. Kalau faktor-faktor pembentuk tanah tuh ada organisme, ada bahan induk, topografi, dan juga ada waktu atau durasi. Seperti itu ya. Selanjutnya ini metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran air permukaan atau runoff. Disebut metode apa? Kira-kira nih jawabannya apa? Melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran air permukaan atau runoff. Disebut apa? Jadi kalau istilah runoff nih gini, kalau dalam siklus air atau misalnya akan terjadinya hujan, itu ada beberapa siklus kan, ada beberapa tahapan. Ada namanya proses evaporasi dulu, kemudian ada proses evaporasi, kemudian evaporasi. Di nomor 2 yang proses pengumpulan itu namanya kalpa, kemudian ada presipitasi, ada kemudian runoff, habis runoff. Jadi runoff itu air yang jatuhnya ke permukaan, bukan pada dalam tanah. Jadi masih di permukaan, masih di atas permukaan itu namanya runoff. Ada teknik ada yang tahu? Lambat aliran permukaan atau runoff tadi. Contohnya seperti pengolahan tanah menurut garis kontur, membuat tanggul atau guludan atau pematang persawahan, kemudian pembuatan saluran air atau drainase. Nah, itu merupakan contoh dari cara untuk menghambat aliran air permukaan. Nah, itu namanya metode mekanik. Metode mengawetkan tanah dengan cara teknik seperti ini. Kalau metode vegetatif, nah, kalau metode vegetatif itu kan dia berkaitan dengan misalnya reboisasi, kemudian apalagi ya, intinya berkaitan dengan penghijauan lah pokoknya. Kalau yang vegetatif yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya kalau dalam metode pengawatan tanah itu cuma ada tiga metode. Ada vegetatif namanya, kalau ada kimiawi, dan ada metode mekanik. Jadi
Kalau metode vegetatif ya tadi seperti ada rebusasi, kemudian kalau kimiawi itu berkaitan dengan seperti misalnya dalam pengolahan pertanian, lahan pertanian itu kan ada banyak cara-cara atau teknik-teknik yang dipergunakan untuk menyuburkan tanah, misalnya dengan cara menggunakan pupuk. Nah, pupuk juga ada banyak macamnya kan. Kemudian ada yang sifatnya alami, juga ada sifatnya kimiawi, seperti itu. Jadi ada metode kimiawi juga yang dipergunakan. Kemudian ada metode mekanik. Nah, kalau metode mekanik itu seperti yang tadi, yang membuat drainase dan semacamnya. Itu contoh dari metode penguatan tanah. Teknik metode penguatan tanah. Jadi kalau metode fisis dan konservatif itu nggak ada. Dan ini hanya pengecoh saja. Oke ya, nomor 16 sudah. Kemudian nomor berikutnya. Nah, dulu yang kan ya buat tahan itu adalah benar, kecuali kalau menyebabkan satu cocok untuk pertanian saya kecuali kira-kira apa? Nomor 20. Jadi tanah liat kalau yang pertama mengandung leburan aluminium atau silika yang sangat halus, itu betul, dia memang mengandung aluminium. Kemudian mempunyai sifat yang lengket, itu jelas ya, sifat yang lengket. Ya, betul. Kemudian tidak banyak mengandung unsur yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Jelas. Sifatnya, karena sifatnya lempung tadi, jadi dia banyak sekali kandungan unsur-unsur tanah liat yang tidak penting untuk syarat tumbuh-tumbuhan. Kemudian tanah dapat terpecah menjadi butiran-butiran sangat halus saat keadaan keringnya, itu juga betul. Dan yang terakhir, sifatnya mudah menyerap air. Jadi sifatnya tidak mudah menyerap air ya, kalau tanah liat itu. Nah ini, jadi ciri-cirinya tuh pertama dia memiliki warna hitam, keabu-abuan. Teksturnya liat sehingga sangat mudah untuk bentuk. Kemudian mengandung aluminium tadi. Sifatnya lengket. Kemudian dapat terpecah menjadi butiran-butiran halus saat keadaan kering. Tidak mudah menyerap air. Dan tidak banyak mengandung unsur yang dibutuhkan. Jadi itu sebabnya tanah liat tidak cocok untuk daerah untuk pertanian. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa, Teh. Ya, ada yang sebelumnya ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut lagi. Belum ada? Oke, kalau belum ada nanti mungkin sambil jalan, kalau kalian ingin bertanya lagi bisa disampaikan. Nanti kita bahas. Selanjutnya sekarang ada sekarang post test. Oke, post test kakak kasih linknya dulu, silakan kalian jawab. Nanti kita bahas. Teh, Ya. mau tanya. Ya. Jadi kan tadi Hanif masuknya telat, terus belum pretest juga. Belum itu pretest. Udah tadi pas coba masuk tuh udah nggak bisa gitu. Coba kakak Teh kirim ulang linknya, nanti dicoba ya. Iya Teh. Oke, sebentar. Mana ini? Ini link post test ya. Silakan. Sebentar, link pretestnya. Enggak muncul. Ini link pretest. Oke, yang tadi belum ngerjain pretestnya sekalian. Ini link post testnya, ini link pretestnya. Silakan dikerjakan waktunya
Sama ya, 5 menit ya. Ya, Tapi kalau makasih, yang Teh. tadi, Makasih. ya sama-sama. Sampai di 27, 9:27. Teh Aprilia, Ya, saya langsung kerjain post testnya atau setelah pembelajaran aja? langsung aja nggak apa. Oh iya, Teh.
Oke, nggak apa-apa ya. Tapi cara menjawabnya mungkin kalau ke depannya ada yang seperti ini lagi, kalian bisa cari yang kira-kira mendekati benar dalam istilah asingnya gitu. Nah, kalau sheet erosion kan erosi lembar gitu. Oh, lembar kayaknya sheet kan artinya lembar ya gitu. Jadi kayaknya enggak deh kayaknya. Nah, sama juga seperti gully erosion, splash erosion. Saya jawab splash, Kak. Karena saya pikir kan tebing-tebing jadi cipratan, saya kira gitu. Oke. Di sini kan ada tebing-tebing sungai nih. Nah, kemudian atau erosi saluran. Jadi kalau ada berarti ibaratnya kayak ada pengumpulan gitu, ada saluran, misalnya ada yang stream bank itu kan, stream itu ada sungai kan di sini. Dan bank itu ada apa ya, tempat istilahnya kayak tempat pengumpulan, Kak. Pengumpulan gitu. Jadi yang lebih tepat stream bank erosion. Jadi kayak ada di sini kan ada tebing-tebing sungai. Mungkin kita pakai ada sungainya, kemudian ada saluran tuh. Jadi kita lebih ininya ke stream bank erosion, bukan splash ya, bukan splash erosion. Kita lihat nih. Nah, jadi stream bank erosion adalah erosi tebing sungai yang terjadi pada area tebing-tebing sungai yang stabil. Erosi ini disebut juga erosi saluran. Jadi betul yang tadi itu, erosi itu dibagi menjadi 5 jenis, seperti yang dalam opsi tadi. Ada sheet erosion, ada gully erosion, splash erosion, real erosion, dan stream bank erosion. Jadi kalau yang ini jawabannya stream bank. Nanti kalau untuk selebihnya kalian bisa searching masing-masing apa itu sheet erosion seterusnya. Jadi kalian nanti bisa paham, oh kira-kira ini. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Penyebab utama terjadinya lahan kritis di dataran ya, bukan datatan. Dataran rendah Pulau Kalimantan adalah apa? Kira-kira yang benar siapa? Atau mungkin ada yang saya salah teh. Apa jawabannya? Saya malah jawab A, tapi kan jawabannya B. Pembakaran lahan, iya. Jadi kalian mungkin pernah, jadi ini, di Kalimantan, itu kan banyak terdapat hutan. Bahkan paru-paru dunia itu di Indonesia di Kalimantan kan. Selain Sumatera dan juga Kalimantan dan Sumatera itu memegang kendali hutan yang cukup luas di Indonesia, tapi yang paling banyak jumlahnya dari Kalimantan. Nah, jadi karena dia disebut pembelahan, jadi memang di Kalimantan itu banyaknya investor yang masuk, kemudian tidak menerapkan apa ya, secara pembangunan yang bersifatnya kelanjutan. Jadi mereka yang penting dengan motif ekonomi yang utama, maka mereka lebih memilih untuk membakar lahan agar prosesnya lebih cepat dan keuntungannya karena memang kan kita sebagai manusia memang nggak bisa dipungkiri kalau tujuan utama adalah mencari, apalagi dalam istilah ekonomi yang keuntungan yang besar adalah tujuan utama gitu. Nah, tapi tanpa pertimbangan lingkungan yang baik, itulah menyebabkan adanya lahan kritis. Nah, lahan kritis di Indonesia ini paling banyak juga terdapat di Kalimantan. Nah, jadi pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti pembakaran lahan itu dapat menjadi pemicu dari lahan kritis. Nah, kalau data BPS menunjukkan bahwa memang Kalimantan merupakan provinsi dengan luas lahan terbakar terbesar di Indonesia. Itu ada di Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, ini Kalimantan Timur ya, Tengah, Timur, Kalimantan Selatan, dan juga diikuti beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera, misalnya Riau dan yang lain-lain. Nah, itu jadi kalau memang kebakaran lahan ini bisa banyak menyebabkan dampak negatif ya. Pertama, ekosistem hutan itu akan terganggu. Kemudian dampak langsungnya kepada masyarakat, dia seperti yang pernah terjadi di Riau beberapa waktu yang lalu, itu ada ISPA. Jadi
menyerang pernapasan manusia, dampak dari pembakaran lahan itu menyerang pernapasan manusia, sehingga cuacanya menjadi sangat kotor dan tidak layak untuk dijadikan untuk menghirup udara seperti itu. Nah, itu beberapa dampak langsung. Jadi memang secara umum kita di Indonesia ini regulasinya memang belum terlalu baik, sehingga banyak sekali investor yang memanfaatkan lahan dengan sangat tidak memperhatikan lingkungan. Nah, itu jadi kalau dibiarkan akan terus seperti ini. Jadi semakin banyak akan lahan kritis itu akan semakin banyak. Seperti itu ya. Jadi kalau berkaitan dengan lahan yang kurang tepat itu berkaitan dengan terjadi lahan kritis itu umumnya disebabkan oleh pembakaran lahan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai selatan Jawa yang berbahaya untuk berenang. Dilarangnya berenang di pantai tersebut disebabkan karena adanya apa? Ayo, kira-kira jawabannya? Palung. Yang lain sama? Beda. Beda. Saya Apa salah. Apa? Ubur-ubur. Ubur-ubur kan. Ubur-ubur. Soalnya Kenapa jawabannya ubur-ubur? Ini kan berkaitan dengan berbahaya nih untuk berenang. Apa Iya. Disengat nanti, Kak. Disengat ubur-ubur. Oke, nggak apa-apa ya. Beberapa bulan yang lalu tuh emang Parangtritis tuh nggak boleh buat renang gara-gara banyak yang kesengat ubur-ubur, Kak. Oh gitu. Ya, aku tuh kan pas itu kan juga Parangtritis kan. Terus aku nggak renang gara-gara ada ubur-ubur. Oh, oke, baik. Jadi, itu tapi sebenarnya bukan itu ya. Jadi intinya kalau berbahaya untuk berenang yang dapat menyebabkan kematian itu adalah adanya palung ya. Jadi ini pada sebagian pantai yang memang umumnya pantai berbahasa yang tidak memiliki batas dengan lepas, contohnya pantai selatan itu berbahaya sekali untuk berenang karena memang sana akan terdapat banyak palung. Jadi palung itu dia bahkan tidak tetap jumlahnya, dia bisa berpindah-pindah mengikuti arus. Di mana ada palung itu, maka dia akan dapat menarik siapapun, benda atau manusia ke dalam palung. Jadi dan dia tidak akan selamat, biasanya sangat sulit untuk selamat. Jadi bukan berarti bahwa ketika ada orang berenang kemudian di pantai selatan, kemudian dia hilang, itu diambil Nyi Roro Kidul, itu adalah mitos. Jawaban ilmiahnya adalah karena memang di pantai selatan itu terdapat banyak palung. Terdapat banyak palung yang menyebabkan adanya daya tarik yang sangat kuat, karena memang ada arus yang sangat kuat di dalamnya, sehingga dapat menarik apapun, benda ataupun manusia, kalau dia terkena palung itu. Jadi akan sulit untuk kembali karena emang sangat kuat. Dulu bahkan ada beberapa seorang geograf, profesor dari Belanda itu mencoba untuk mematahkan atau untuk mencoba mencari jawaban ilmiah agar masyarakat percaya bahwa memang ini dia bukan mitos, emang ini adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenaran secara ilmiah. Jadi profesor itu membuat sebuah eksperimen bersama dengan timnya ke pantai selatan di Jogja juga maksudnya. Dulu tahun kurang lupa. Tapi intinya ada profesor dari Belanda yang ingin mencoba memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa memang ini bukan berkaitan dengan adanya mitos itu, tapi memang secara ilmiah dia adanya palung yang sangat banyak di daerah pantai selatan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau ini ya, jadi Pantai Parangtritis itu intinya pada pantai-pantai yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia atau Laut Lepas itu akan sangat banyak berbahaya, sangat rawan. Lain halnya dengan pantai yang memiliki batas karang, misalnya dengan pantai dengan laut lepas, contohnya kayak pantai Gunung Kidul, itu dia masih aman untuk dipergunakan untuk berenang. Seperti itu. Kalau yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia itu lebih rawan, sangat rawan bahkan. Oke, berikutnya. Mau tanya sebelumnya. Ya, silakan. Kalau Sendunes itu apa yang Sendun ini padang pasir ya. Gumuk pasir. Oh, Gumuk pasir. Dia nggak ada kaitannya sih. Gumuk pasir kan terjadinya di daratan, bukan di lautan. Ini gumuk pasir ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Yang bukan merupakan bagian dari proses terjadinya sedimen.
Nah, ini juga butuh teori sih ini. Kira-kira jawabannya apa? Likuifaksi ya. Jadi likuifaksi itu apa ya? Dia tahu nggak likuifaksi itu apa? Nggak tahu. Jadi suatu keadaan di mana tanah kehilangan kekuatannya karena adanya proses erosi. Jadi tanah itu kehilangan kekuatannya karena ada erosi sebelumnya. Jadi dia akan sangat mudah jatuh, akan sangat mudah. Ada pernah tahu tanah ambles nggak? Pernah nggak istilah tanah ambles? Tanah amblesan. Pernah. Nah, itu contoh dari likuifaksi. Jadi tanah itu kehilangan kekuatan karena adanya sebelumnya ada erosi yang terjadi di sekitar situ. Nah, jadi yang untuk nomor 4 ini banyak betul. Jadi ada sedimen itu ada 4 ya, ada 5 prosesnya. Nah, pertama lakukan, kemudian diuraikan oleh banyak jasa teknik atau hewan atau berbagai biota lainnya, kemudian diangkut oleh agen erosi seperti air, angin, gelombang, itu kemudian diendapkan. Setelah diendapkan, barulah kemudian mengalami litifaksi atau konversi menjadi batuan. Itu proses-proses dari batuan sedimen. Terakhir, marmer merupakan contoh dari jenis batuan apa? Metamorf. Marmer. Metamorf, Kak. Metamorf. Oke, betul ya. Jadi marmer itu contoh dari jenis batuan metamorf. Jadi kita ingat kembali bahwa memang batuan metamorf itu adalah batuan yang sudah mengalami proses dari batuan beku, kemudian jadi sedimen, dan terakhir mengalami metamorf. Biasanya batuan metamorf ini yang paling memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi dibanding batuan-batuan lainnya. Jadi contoh marmer. Marmer itu contoh dari batuan metamorf. Nah, ini. Jadi dia terjadi karena adanya suhu yang sangat tinggi atau sebagai akibat dari aktivitas magma. Jadi marmer merupakan malihan atau transformasi dari batuan gamping. Batuan gamping tadi batuan dari sedimen. Jadi gamping dulu, baru kemudian ke marmer. Oke, udah selesai. Ini sudah selesai semua. Sebentar kakak share dulu, mumpung kakak belum lupa, untuk kisi-kisi materi. Mau ya. Kisi material susah sekali. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Oh, ini. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Sebentar ya kakak izin dulu untuk nge-share kisi-kisi materi yang perlu kalian pelajari. Tapi sekali lagi namanya kisi-kisi adalah prediksi ya. Jadi kalian harus mengembangkan itu lagi, mengembangkan kisi-kisinya dengan lebih banyak lagi. Tapi kalian intinya sih lebih banyak belajar soal ya. Ini masih diupload. Silakan, Dek. Izin bertanya mengenai soal yang Kalimantan tadi terjadi lahan kritis. Itu juga kalau tidak salah muncul di beberapa tryout yang pernah dicoba ya, Kak. Nah, terjadinya lahan kritis itu ada jawabannya tuh ada kebakaran hutan sama penambangan gitu. Terus aku jawabnya kebakaran hutan, tapi setelah dilihat pembahasannya, jawabannya itu adalah penambangan hutan, Kak, gitu. Terus aku kan bingung ya, karena memang di Kalimantan itu biasa diberitanya tuh kebakaran hutan. Halo. Terus aku lihat juga di YouTube itu ada yang namanya Yayasan Kalawet. Ternyata di Yayasan Kalawet itu sendiri kan di Kalimantan. Nah, bergerak tuh sering lihat atau sering patrolnya tuh ada penambangan hutan di Kalimantan itu, Kak. Jadi gimana kayak yang betul ya gitu. Tadi suaranya keputus-putus, Dek. Ada apa aja tadi pilihannya? Tadi jawabannya apa? Di pilihannya itu ada penambangan hutan. Screen ya. Suaranya ada gak, Kak? Nah, ini. Ini kan tadi soalnya.
Nah, ya itu. Halo? Halo Kak, apakah ada suaranya? Halo Kak? Di saya ada. Di sini juga ada. Iya, gimana, Dek? Ada suaranya Kak? Sinyalnya ya? Kak, Di teman-teman ada suaranya nggak? ada. Kayaknya di Teh Dea, ini nggak ada sampai jam sinyal. berapa? Iya. Iya, Teh Dea, ini sampai jam berapa? Gini, nanti mungkin yang punya pertanyaan bisa diskusi sama kakak, disampaikan saja bisa lewat WA. Nanti kita diskusi lewat WA ya. Ini nomor kakak, silakan di-save. Nanti kalau ingin bertanya, silakan di chat aja. Insya Allah nanti akan kakak balas kalau sudah slow. Seperti itu ya. Oke, Karena makasih ya, Kak. keterbatasan waktu, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin tadi yang tanya-tanya tadi. Tapi nanti kalau mau tanya lagi, selain dari siapa tadi yang bertanya, silakan bisa dicek di sini ya. Sudah kakak kirim. Kemudian dari kisi-kisinya juga sudah kakak kirimkan. Silakan dipelajari, dipahami dengan baik. Teh Dea? Teh Dea? Share screen dulu. Iya teh, nggak terdengar ya suaranya. Kisi-kisnya di mana ya kak? Tadi udah kakak kirim. Ntar kakak ulang lagi ya. Kita kirim ke grup, Kak. Sudah dikirim? Iya, sudah tak kirim ke grup. Oh ya sudah. Oh, Halo Kak. Kalau Oke. sekarang terdengar tidak Kak ya? Sudah teh. Oh, alhamdulillah. Iya. Kak Aprilia, sebelumnya saya terima kasih ya Kak mewakili peserta kelas Sosum 2. Terima kasih Kakak telah baik sampai mau memberikan WhatsApp-nya gitu untuk diskusi dengan anak-anak. Apa teh? Iya, itu sangat dibutuhkan Kak. Menjelang ini nih Kak, seminggu lagi nih Kak, anak-anak Iya. akan benar-benar berjuang gitu. Iya betul. Iya, mungkin saya minta doanya Kak, semoga anak-anak kelas Sosum 2 bisa lulus 100% UTBK-nya. Amin. Ya, bisa lancar juga dalam mengerjakan soal-soalnya. Amin, insya Allah. Yang penting ini harus rajin latihannya. Maksudnya semakin banyak latihan, soalnya akan semakin banyak pengetahuan terkait dengan variasi soal. Jadi entah peluang yang muncul akan seperti apa, tapi kita tahu polanya seperti apa. Gitu. Tuh. Betul ya teman-teman semua. Makanya sering-sering latihan soal gitu. Jadi nanti itu akan semakin banyak ya kayak pengetahuannya mengenai soal-soal yang akan kemungkinan muncul di UTBK itu seperti apa. Ya, karena kita waktunya sudah habis. Oh ya Kak, izin bertanya, kan di sini ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir nih Kak. Apakah link post test dan pre testnya itu fleksibel? Jadi bisa dipakai dalam misalkan nanti bisa, gitu. Bisa. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya akan tutup Kak pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman peserta. Silakan istirahat, tapi jangan meninggalkan ini ya, jangan meninggalkan room ya, karena kita akan ada pembelajaran pukul 10. Kepada Kak Aprilia, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Kak. Sama-sama Teh ya. Makasih kembali. Ya, terima kasih. Izin live ya. Iya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semuanya udah pada makan belum? Belum. Betul, Tete. lagi mau makan. Lagi makan. Ya udah sambil makan ya.
Sayang Teteh banget. kelas tambahan teh jadi ngambil jam hafalan. Terus hafalannya gimana? Iya, jadi ada kelas hafalan, nanti jam 3 juga kita ada KBM lagi, jadi nambah ya. Gak apa-apa ya, daripada kalian tutor sebaya tidak efektif, mending kelas aja. Betul Kak, betul banget, setuju itu. Tapi itu hafalan masih tetap ada gitu. Hafalan, kemarin didiskusikannya sih nggak tahu dikasih keringanan atau tidak adakan, nggak tahu sih kakak, kurang lebih nanti kalau kakak Nggak tanya. ada teh buat gelombang 1 mah katanya. Nah tuh nggak ada ya, oh, alhamdulillah dong. Alhamdulillah ya Allah. Kalian tinggal Ya fokus nih. Allah, bentar Allah lagi. 1 minggu lagi, ya makanya bener-bener ya kalian belajarnya. Wayahna, sekarang mah wayahna dulu, capek pasti. Tapi besok belajar dulu, mumpung kita masih punya waktu 1 minggu lagi ya. Sekarang kan ada waktu nih, berapa 10 menit lah lumayan. Sok yang belum makan, makan dulu. Yang lagi sakit, minum obatnya. Minum vitamin. Dimas, Nurul, Zian, Hani, Fatih, Lutfi, Yuli, Gea. Minum vitaminnya jangan lupa. Oh iya, kakak teh mau ngucapin atuh buat 2 orang di sini kepada Fatih dan Lutfi. Meni bangga itu teh. Wih, selamat. Iya, selamat ya Fatih. Kongret, senang ya. Meni senang teteh, alhamdulillah dua-duanya ada di kelas teteh gitu. Itu ya Kak, kalau misalnya aku di sana ketemu sama Mas Adi mau marah-marah loh sebenarnya tuh. Kenapa? Kenapa Aku marah-marah? tuh nggak dikabarin loh, aku tuh mau dicalonin tuh. Oh. Padahal Nggak apa-apa dong, bagus. dikabarin pertama tuh aku udah nggak mau loh padahal. Asem. Nggak apa-apa, bagus lah. Berarti Allah tuh udah percaya kalau Lutfi sama Fatih tuh ya mampu, bisa. Kalian bilang misalkan nggak bisa bagi waktu. Enggak, kok Allah tahu kalian pasti bisa bagi waktunya, bisa buat mimpin teman-teman kalian di sini. Amin. Ya, jadi jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu sebagai pelatihan kepemimpinan buat kalian nanti di kuliah. Gitu. Oke? Ya, Lutfi udah kamar mandi. belum nanti ya. Aku tuh pakai sistem orang Jepang Kak, jadi mandinya sore-sore. Apaan sih? Itu mah jorok aja. Korea mah ya teman. Bener nih. Korea Teh, mah. aku mau nanya Teh. Boleh sayang, kenapa? Ke teman-teman tadi kan tadi aku sempat live masuk lagi. Terus aku tadi sempat nanya ke gurunya juga mengenai penyebab utama terjadi lahan kritis. Nah, mau tanya ke siapa ya? Ke Hanif deh. Itu tadi penjelasannya kenapa ya jawabannya pembakaran lahan. Pembahasan mah nggak ada, cuman ya emang itunya di jawaban benernya itu gitu. Oh kalau tadi pembakaran lahan,